Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan apa itu investasi. Pertama-tama, saya kenalkan dulu anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Sepani. Yang kedua ada teman saya, Aulia Devana. Yang ketiga ada Karina Apriani. Yang terakhir ada Serlivira Yunia. Oke, baik. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan investasi. Di sini ada beberapa maksud. Yang pertama itu pengeluaran penanaman modal maupun perusahaan untuk membeli barang-barang, modal, dan perlengkapan produksi demi menambah kemampuan produksi barang serta jasa yang tersedia dalam perekonomian. Yang kedua ada penanaman udang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Yang ketiga ada aktivitas penempatan dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu. Yang terakhir ada penanaman modal yang dilakukan investor baik asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha terbuka dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi apa sih kesimpulan ya dari yang tadi yang saya jelaskan itu? Nah, kesimpulannya adalah investasi adalah kegiatan penanaman modal atau aset guna mendapatkan keuntungan tertentu. Dengan begitu, dana atau aset nasabah yang dibeli atau disetorkan akan memiliki nilai jual yang terus berkembang. Jadi, investasi itu bisa misalnya kita nih menanam modal berapa, nah itu tuh bisa mendapat keuntungan, bisa berkembang gitu. Selanjutnya di sini ada manfaat investasi. Apa sih manfaat investasi itu? Nah, di sini ada beberapa. Manfaatnya itu adalah jumlah return relatif lebih besar. Apa sih maksudnya? Nah, salah satu tujuan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Nasabah tidak bisa meraih hal tersebut melalui tabungan konvensional. Selanjutnya ada menekan angka inflasi. Maksudnya, nasabah bisa membantu pemerintah dalam menekan angka inflasi karena yang beredar dimanfaatkan untuk kegiatan produk sehingga mengurangi kegiatan berbau konsumtif. Selanjutnya ada penghasilan jangka panjang. Maksudnya itu ketika melakukan investasi, nasabah dipaksa untuk berpikir dalam jangka waktu panjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah. Yang selanjutnya ada mendorong hidup hemat dan disiplin. Maksudnya dengan jumlah pendapatan bulanan yang terpotong untuk investasi, nasabah pun harus membuat prioritas keuangan dalam hidup sehingga akan belajar untuk lebih hemat dan disiplin. Yang terakhir adalah mencapai tujuan hidup tertentu. Nah, ini juga termasuk ke dalam manfaat investasi. Kenapa? Karena setiap bentuk investasi memiliki karakteristik tertentu, memungkinkan nasabah untuk memilih jenis investasi yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan profil risiko masing-masing. Baik, di sini ada tabungan, deposito, dan saham. Tabungan memberi kontrol penuh pada nasabah untuk menyimpan uang di bank dan mengambilnya kapanpun yang diinginkan. Transaksinya sangat mudah, namun bunga tabungan yang ditawarkan relatif kecil. Deposito. Bunga yang ditawarkan cenderung lebih besar daripada tabungan konvensional. Nasabah tidak diperbolehkan mengambil uang dalam jangka waktu tertentu. Jika tetap dilakukan, nasabah akan dikenakan denda oleh bank. Saham. Nasabah berhak atas kepemilikan suatu badan usaha. Dana yang disetorkan nasabah akan dijadikan modal untuk badan usaha tersebut. Badan usaha akan memberikan keuntungan yang diterima kepada para pemegang saham atau yang disebut sebagai dividen. Jenis-jenis investasi. Di sini kita akan membahas obligasi dan reksadana. Obligasi. Surat tanda bukti hutang. Nasabah memberikan hutang kepada pemerintah atau perusahaan tertentu. Pihak berhutang akan mengembalikan hutang dengan menambah bunga yang jumlahnya lebih besar apabila dibandingkan dengan deposito. Reksadana. Penghimpunan dana secara kolektif. Dana yang terkumpul dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke bidang instrumen. Keuntungan akan dibagi rata pada para investor. Cocok bagi nasabah yang masih merupakan pemula dalam dunia investasi. Sekarang kita akan membahas tujuan dari berinvestasi. Sebelumnya dari itu, kita akan mengulik sedikit lagi tentang investasi.
Investasi yaitu adalah kegiatan penempatan dana atau modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau peningkatan nilai aset di masa depan. Nah, apa aja sih tujuan dari berinvestasi? Yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan dengan berinvestasi dana yang tidak dikonsumsi sekarang diharapkan memberikan peningkatan di masa yang akan datang. Kedua, menghindari resiko penurunan nilai kekayaan karena pengaruh inflasi. Yang ketiga, penghematan pajak, fasilitas penghindaran pajak untuk jenis investasi tertentu. Nah, baik, di sini ada bentuk investasi. Yang pertama, investasi properti. Investasi dalam bentuk properti seperti emas, tanah, rumah, dan lain-lain yang memungkinkan nilainya meningkat untuk waktu yang akan datang. Yang kedua, investasi ekuitas. Investasi yang berhubungan dengan pembelian saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terdaftar dalam BEI atau tidak. Selanjutnya ada produk investasi. Yang pertama, produk investasi dengan pendapatan tetap yaitu deposito dan tabungan. Kemudian yang kedua, produk investasi pertumbuhan yaitu hasil tidak pasti sesuai harga pasar. Contohnya, emas, tanah, bangunan, barang koleksi, dan mata uang asing. Nah, selanjutnya ada dasar keputusan berinvestasi. Di sini ada dasar-dasar keputusannya. Yang pertama adalah tujuan investasi. Menentukan untuk apa sih investasi dilakukan, misalnya untuk dana pensiun, untuk dana pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua adalah profil risiko. Menyesuaikan investasi dengan toleransi risiko, seperti konservatif, moderat, agresif. Yang ketiga, jangka waktu. Memilih instrumen sesuai dengan lama waktu investasi, seperti jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang keempat, likuiditas. Mempertimbangkan kemudahan mencairkan investasi saat dibutuhkan. Yang kelima, return yang diharapkan. Memperkirakan potensi keuntungan dari suatu instrumen. Yang keenam, diversifikasi. Menyebar investasi ke berbagai aset untuk mengurangi risiko. Yang ketujuh, kondisi ekonomi dan pasar. Memantau tren ekonomi yang bisa mempengaruhi hasil investasi. Lalu di sini ada risiko berinvestasi. Ada 8 contohnya yang kami ambil. Yang ke-1, risiko pasar, yaitu nilai inflasi turun karena kondisi pasar berubah. Yang kedua, risiko likuiditas, sulit menjual aset tanpa rugi. Yang ketiga, risiko kredit, pihak yang berutang gagal bayar. Yang keempat, risiko inflasi, nilai uang hasil investasi tergerus inflasi. Yang kelima, ada risiko suku bunga. Di sini perubahan suku bunga memengaruhi nilai aset, terutama obligasi. Yang keenam, ada risiko valuta asing. Nilai tukar berubah mempengaruhi investasi luar negeri. Yang ketujuh, ada risiko reinvestasi. Pendapatan investasi tidak bisa diinvestasikan kembali dengan nilai yang sama. Dan yang terakhir, ada risiko politik atau regulasi. Nah, ini kebijakan pemerintah bisa memengaruhi investasi. Setelah 8 risiko yang tadi kami jelaskan, di sini ada cara mengurangi risiko investasi. Ada apa saja? Yaitu ada memilih produk investasi dengan risiko terkecil, melakukan diversifikasi portofolio, menyesuaikan dengan profil risiko, memahami instrumen investasi, fokus pada investasi jangka panjang, melakukan evaluasi berkala, menggunakan dana yang siap rugi, dan terakhir mengikuti perkembangan ekonomi dan pasar. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Di sini kesimpulannya adalah investasi adalah kegiatan penanaman dana atau aset dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah meningkatkan nilai kekayaan, memperoleh pendapatan pasif, dan mencapai tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Ada berbagai jenis instrumen investasi seperti saham, obligasi,
reksadana, properti, dan emas, masing-masing dengan tingkat risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Dalam berinvestasi, penting untuk memahami prinsip dasar seperti risk and return, diversifikasi, dan horizon waktu. Selain itu, investor harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti profil risiko pribadi, tujuan keuangan, dan kondisi pasar. Dengan perencanaan dan strategi yang tepat, investasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai kestabilan dan kebebasan finansial. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai investasi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum